berdasarkan para tokoh, maka dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman, ciri-ciri fisik, serta kebudayaannya, termasuk cara berperilaku, lalu tradisi, hingga nilai-nilai yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, antropologi akan mengkaji aspek ciri fisik manusia dan aspek produk kebudayaannya. Baik, objek kajian antropologi itu yang pertama, asal dan berkembangnya manusia sebagai makhluk biologi. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai manusia itu asal mulanya seperti apa. Kalau Charles Darwin bilang bahwa manusia itu awalnya dari seekor kera, seperti itu. Namun kita pada pelajaran antropologi kali ini bukan hanya sebagai kajian tentang perkembangan manusianya saja, tapi juga keberagaman manusia yang berdasarkan ciri tubuh. Jadi kita melihat dari bentuk fisiknya, warna kulit, bentuk mata, bentuk wajah, warna rambut, bentuk rambut, tinggi badan, kemudian ukuran badan. Itu semua termasuk dalam keragaman manusia berdasarkan ciri tubuh yang dapat dikatakan sebagai ras. Kemudian kita akan membahas tentang persebaran dan terjadinya ragam bahasa. Nah, seperti apa sih persebaran ragam bahasa? Yang tentunya di satu daerah tidak hanya mempunyai satu bahasa saja, pasti lebih dari satu bahasa, sehingga disebut dengan ragam bahasa. Tentunya saja di Bali. Di Bali kita bukan hanya memiliki bahasa Bali saja, itu kita juga punya bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu di Bali, ada bahasa Batak di Bali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di Bali terdapat berbagai macam suku bangsa. Selain itu juga kita akan mengkaji aneka warna kebudayaan. Aneka warna kebudayaan ini termasuk tarian, seni musik, lalu warna kebudayaan ritual atau tradisi keagamaan itu termasuk ke dalam aneka warna kebudayaan. Seperti di Bali ada yang namanya tari kecak. Tari kecak itu bukan hanya sekedar tarian. Di dalam tari kecak itu memiliki makna dan tujuan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian keragaman suku bangsa. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwasannya di bagian persebaran terjadinya ragam bahasa itu disebabkan adanya keberagaman suku bangsa. Suku bangsa satu tentunya tidak memiliki bahasa ataupun ciri aneka kebudayaan yang sama. Pasti memiliki aneka kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Contohnya saja tidak perlu jauh-jauh. Bahasa Bali yang katanya hampir mirip dengan bahasa Jawa, tapi tetap saja memiliki perbedaan. Seperti itu ya. Berikut video yang terkait dengan objek kajian antropologi. Mari kita lihat bersama. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya? Masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa
ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kangkang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka. Nah, tadi sudah kita lihat bersama mengenai keberagaman suku bangsa dan budaya dan juga ciri fisik masyarakatnya. Dan telah kita pahami bersama bahwasanya perbedaan itu bukan merupakan suatu hal yang harus menjadi atau harus menimbulkan yang namanya konflik, tapi perbedaan itu harus menciptakan rasa saling menghormati. Bahan pengetahuan tadi disebut sebagai bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Masuk kepada fase kedua, yaitu pada tahun 1803. Pada fase ini muncul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi pada fase pertama tadi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakatnya.
Berikut adalah tugas untuk kalian. Bentuklah 5 kelompok diskusi. Ini dikerjakan secara online. Bentuklah 5 kelompok diskusi. Kemudian diskusikan secara berkelompok mengenai sejarah kajian antropologi yang secara lengkapnya seperti apa, kemudian dilengkapi dengan gambar. Kelompok 1 akan mendapatkan fase pertama, kelompok 2 fase kedua, kelompok 3 fase ketiga, begitu seterusnya. Nah, kelompok 5 dapat mengerjakan mengenai tokoh-tokoh antropologi. Baik, sebelum menutup materi kali ini, ada satu kata bijak yang akan saya sampaikan, yaitu memotivasi diri sendiri adalah kekuatan terbesar untuk Anda menjadi besar. Jadi jangan pernah menganggap bahwa daring ini membatasi kalian, karena keadaan sekarang yang membuat kita harus belajar daring. Oleh karena itu, motivasilah dirimu untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran dalam kondisi apapun. Mungkin sekian penyampaian materi kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diketikkan atau disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.